Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 27 Zulqa'dah tahun 1444 Hijriah, Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita sehingga siang hari ini kita berkumpul di rumah Allah dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah zaman dari zaman yang tidak beradab menuju zaman yang adil dan beradab, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang kita rasakan saat ini. Maka mari kita banyak berselawat. Salah satunya kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tak lupa dan tak bosannya khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti takut. Takwa juga bermakna artinya kita menjalankan segala perintah Allah sekaligus kita meninggalkan larangannya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di atas tadi. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Maka khatib mengambil judul dengan tema bekal persiapan menghadapi kematian. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, berbicara tentang bekal artinya persiapan kita untuk pergi. Tentu harus ada yang kita bawa. Sama halnya ketika kita ingin pergi pulang kampung, yang kita persiapkan tentu barang, uang,
bahkan kesehatan fisik dan mental pun kita persiapkan untuk pergi pulang kampung. Ibarat dalam fase perjalanan kita, kalau kita pergi dari Aceh menuju Lampung, tentu banyak rintangan dan tantangan yang akan kita hadapi. Misal kita berangkat dengan menggunakan bus, ibaratnya kalau kita yang sakit perut, tentu kita sudah sediakan minyak angin dan lain sebagainya. Begitu halnya pula dengan kita. Bekal persiapan kita menuju akhirat, fase perjalanan yang begitu sangat panjang. Mulai kita berada di alam ruh, selepas di alam ruh kita masuk di fase alam kandungan. Setelah di alam kandungan kita hadir ke dunia. Setelah berada di dunia, diputus dengan yang namanya kematian, masuklah kita ke fase alam barzah yang kita kenal dengan alam kubur. Setelah fase di alam kubur, fase selanjutnya adalah kehancuran alam semesta. Setelah alam semesta hancur, kiamat datang, seluruhnya sudah mati. Maka kita semuanya dikumpulkan, dibangkitkan, yang kita kenal dengan Yaumul Ba'ats. Setelah di fase hari berbangkit, dikumpulkanlah kita di padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar, kemudian fase selanjutnya kita meminta syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan bantuan selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berada di fase kita meminta syafaat, fase selanjutnya adalah yaumul hisab, hari perhitungan. Amal kita dihitung, berapa kebaikan, berapa keburukan. Setelah itu pemberian catatan amal. Sehingga di dalam Al-Quran ada orang yang diberikan catatan amal itu melalui tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada pula orang yang diberikan catatan amal di belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u thubura. Maka orang yang dapat catatan amal dari tangan kanan maka dia selamat. Tapi ketika dia nanti diberikan catatan amal di belakang, maka celakalah dia. Setelah kita diberikan catatan amal, fase selanjutnya adalah yaumul mizan, hari ditimbang catatan amal kita. Setelah ditimbang, masuk fase selanjutnya adalah telaga Al-Kautsar. Setelah telaga Al-Kautsar, barulah kita melewati jembatan Sirat, penghubung antara kita masuk surga atau masuk neraka. Begitulah fase perjalanan hidup manusia. Makanya hidup di dunia itu tidak lama, sehingga kita berpikir kalau hidup di dunia itu lama, bahkan salah. Umur 60, 70, 80 Allah sudah cabut nyawanya. Bahkan yang muda pun juga Allah cabut nyawanya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka jembatan antara dunia dengan akhirat itu adalah kematian.
kematian itu pasti. Banyak firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dha'iqah akan mencicipi, akan merasakan yang namanya kematian. Disambung juga dalam firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal telah datang kepada mereka, maka kita tidak bisa minta diundurkan waktu ataupun minta dimajukan kematian kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak juga firman Allah mengenai tentang kematian dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikal lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ada Allah memegang kematiannya, ada juga Allah menggantungkan kematiannya di saat tidur. Hadirin sidang jamaah Jumat, orang yang bisa mempersiapkan diri untuk mati itu adalah orang yang cerdas. Sebaliknya, yang tenggelam dengan nafsunya, yang tenggelam dengan kehidupan duniawi adalah orang-orang yang lemah. Adapun 3 bekal dalam kita menghadapi kematian. Yang pertama adalah kita mengerjakan amal-amal soleh. Menurut Imam Al-Baghawi mengatakan ada 4 hal sebelum kita melakukan amal-amal soleh. Yang harus ada, yang pertama adalah ilmu. Ketika kita beribadah tentu haruslah ada ilmu. Ketika kita melaksanakan amal perbuatan-perbuatan yang baik tentu haruslah ada ilmu. Yang kedua, yang harus ada dalam mengerjakan amal soleh itu adalah niat. Niat itu adalah sesuatu yang terlintas di dalam hati tapi belum kita kerjakan. Bahkan niat itu yang harus ada sebelum kita melakukan amalan. Sehingga dalam hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu didasari dengan niat. Yang ketiga, yang harus ada sebelum kita melakukan amal soleh adalah kesabaran dalam mengerjakan amal. Beribadah, berpuasa, melaksanakan haji ataupun amalan-amalan lainnya, tentu sabar harus ada di dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah ikhlas. Artinya murni, tanpa campuran, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila orang ini bisa mengerjakan amal-amal soleh, yang 4 ini ada, maka kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan solihan, maka berbuat amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya.
Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bekal menghadapi kematian yang kedua adalah menjauhi perbuatan tercela. Di antaranya perbuatan tercela itu adalah kemakruhan dan keharaman. Pada hakikatnya kita menjalani hidup adalah kita mengerjakan amal kebaikan diperintahkan Allah. Allah memerintahkan kepada kita kerjakan amal ibadah, tegakkan sholat, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi segala hal. Maka Allah minta juga kepada kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoinya, yaitu keharaman dan kemakruhan. Semakin kita berhati-hati di dalam menjaga diri, semakin kita berhati-hati menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan, maka semakin tinggi pula kedudukan hamba di sisinya. Selanjutnya, bekal persiapan menghadapi kematian yang ketiga adalah segera beristighfar dan bertaubat. Kita manusia tidak lepas daripada dosa, salah dan lupa. Karena hakikatnya manusia adalah khata' wa nisyan min sifatil insan. Salah dan lupa itu adalah sifatnya manusia. Berbeda dengan Nabi kita Al-Maksum yang terlepas daripada dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kita melakukan dosa, maka beristighfarlah, kemudian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan dosa kecil, fastaghfaru lidzunubihim, kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Namun ketika kita melakukan perbuatan yang tercela tadi, yang Allah tidak ridho dengan perbuatan itu, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sesali perbuatan kita lepaskan diri kita dari dosa yang kita perbuat. Selanjutnya kita bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Maka itulah 3 bekal dalam menghadapi kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla 'alan nabiyyi qadiman faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.